Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang lagi di live kita pada malam hari ini. Hari ini nggak malam ya, masih sore, jam 6 sore, tapi 6.30 ya, boleh hitungannya malam lah ya. Selamat datang semuanya, welcome back lagi. Seperti biasa, kita akan melepaskan emosi lagi hari ini ya. Nggak tahu apa yang dilepaskan, nanti kita cek aja ya. Jadi, saya cari tahu dulu tema apa yang mau kita bahas ya. Bentar, buka board dulu. Monggo selamat datang semuanya. Ada Kak Feni, ada Kak Dwi, ada Kak Ayua, ada Kak Haumi. Selamat datang semuanya, welcome. Selamat datang buat yang baru pertama kali mampir ya. Jadi please untuk seru-seruan sama-sama. Oke. So, ada Kak Koni Ringo, Cikoni ya. Kak Wulan, selamat malam juga dari Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Woi, selamat datang Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Josh, ada Pak Dinata juga. Topi mana topi? Oke, iya ini lupa ya pakai topi hari ini. Wis, mantap. Tapi nggak usah lah. Cuman kayaknya lumayan, kalau pakai topi jadi kelihatan rapi gitu ya. Kalau nggak rambutnya kayak udah terlalu panjang, cuman lagi PSBB jadi belum bisa motong lagi. Jadi untuk sementara kita pakai topi saja biar lebih rapi. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, malam juga semuanya. Kak Eni, selamat malam. Kak Eni Nurmaeni, selamat malam. Kak Ernalita, Kak Andriana, selamat datang juga. Kak Cita, Kak Widya, selamat datang juga. Dan buat semua teman-teman, selamat datang semuanya. Karena baru, ada beberapa yang baru juga yang namanya belum familiar. Saya selamat datang, welcome semuanya. Seru-seruan seperti biasa kita melepaskan emosi bawah sadar ya. Jadi ada kemarin yang nanyain sama saya, Pak, gimana sih kalau biar bisa tidur lebih pulas, katanya seperti itu. Ya jadi memang ada banyak faktor sih ya kalau misalkan bicara tentang tidur ya. Kadang-kadang kan kayak banyak yang kesulitan tidur. Nah jadi sudah banyak banget yang istilahnya dalam hidup kita itu kalau misalkan sampai sulit tidur, biasanya itu numpuk dari berbagai problematika yang ada dalam diri kita. Ya, saya kemarin ini sempat bilang kalau misalkan terkait dengan 3 hal utama yang menjadi beban emosi. Nah, itu yang kalau dipikirin terus-menerus, nah itu yang bikin kita jadi sulit tidur. Ya, jadi seringkali kadang-kadang kalau orang ngelihat tidur itu kayak kesusahan tidur sebagai satu tema doang. Ya, tapi sebenarnya kesulitan tidur itu ada banyak hal yang bisa saling kunci-mengunci gitu ya. Jadi kayak saling ikat-mengikat. Ya, kalau saya sendiri yang jadi kesulitan tidur itu biasanya kalau udah biasa tidurnya sama istri. Jadi kalau misalkan istri lagi nggak ada, nah saya tanpa saya sadarin, bawah sadar saya kayak nyari gitu ya. Jadi kayak bangun, jadi tidurnya kayak nggak bisa pulas. Kayak kebangun, ngecek di sebelah, loh kok nggak ada. Ya udah tidur lagi, ntar kebangun lagi, nih istri saya mana gitu kan. Karena istri saya memang nocturnal ya, ibaratnya kalau tidurnya itu suka malam banget gitu. Nah cuman akhirnya saya cari cara buat supaya gimana supaya tidurnya bisa lebih awal gitu ya. Terakhir yang paling efektif memang kalau saya gerek ya. Jadi misalkan kalau misalnya jam 11-an saya mau ajak tidur, saya udah tarik dulu ya, atau jam 10 saya udah tarik dulu. Kalau ditarik dulu, biasanya dia udah langsung masuk gitu ya. Ketika udah masuk di kamar, udah gampang deh buat diajak istirahat gitu ya. Terus lanjut. Nah, jadi kalau misalnya udah tidur, udah aman sih, udah nggak ada masalah ya, set sail. Nah, jadi biasa yang jadi paling banyak itu. Terus yang terakhir yang bikin saya jadi susah tidur itu adalah karena saking senengnya sama kerjaan. Ya. Jadi kadang orang pengen berhenti untuk bekerja. Kalau saya orang yang sangat suka untuk bekerja dan berkarya. Mau main game tuh kayaknya susah sekarang karena lebih seneng kayak ngerjain apa yang aku bisa bikin, apa yang aku bisa karyakan lagi. Selalu fokusnya ke sana. Jadi ketika terlalu fokus ke kerjaan, ini masuk mode yang namanya workaholic yang biasa orang bilang. Ya terlalu mencintai apa yang dilakukan dan dikerjakan. Sehingga akhirnya jadi nggak bisa istirahat. Bahkan ketika main sama keluarga, misalnya nongkrong sama family gitu ya. Atau just waktu bareng sama istri, jadi nggak bisa ada waktu bareng sama istri. Ya, jadi kayak selalu pikirannya kerja. Nah, jadi salah satu bentuk yang kayak bikin kita apalagi kalau misalkan masuk ke dalam mode defensif ya, kayak di masa sekarang kan lagi coronavirus.
Ya, mungkin bisnis banyak yang lagi sulit di luar sana ya, ataupun kerjaan mereka lagi banyak challenge-nya, sehingga banyak orang yang mereka berfokus harus kerja itu benar-benar kayak fully, sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga gitu, sehingga kira lupa untuk mati nyalakan, jadi on off-nya itu nggak ada. Makanya kemarin saya sempet capek tepar gitu ya, karena dihajar semuanya langsung dimasukkan dalam satu deadline yang terlalu padat ya, sampai disuruh istirahat sama tim saya. Mas Reo ya istirahat lah gitu, emang udah lama sih nggak istirahat ya, mungkin ada kayak udah 2 atau 3 bulan tuh setiap kali dikasih libur pun saya nggak pernah libur gitu. Jadi misalnya dikasih, Mas besok libur ya, ujungnya saya nggak libur juga, tetap aja ada meeting, ada kerjaan apa saya kerjain gitu ya. Pokoknya saya kayak nggak bisa diem lah kalau misalkan saya nggak aktivitas gitu. Nah ini salah satunya apa ya, kalau orang bilang banyak orang yang kayak kesulitan untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan gitu ya, mengerjakan apa yang mereka ingin kerjakan, karena mereka tidak memilih aja gitu. Kalau kita memilih, kita mau melakukan dan mengerjakannya, biasanya kita akan jadi terus-menerus kayak dijalankan gitu tanpa ada negosiasi lagi dalam diri kita, karena itu jadi hal yang memang kita pilih dan kita lakukan. Dan enjoy banget kayaknya kalau bisa menciptakan sesuatu, kalau buat saya pribadi ya. Jadi kalau bisa ngerjain sesuatu, create something gitu ya, dan menyelesaikan sesuatu misalnya, nah itu juga jadi satu pencapaian. Nah jadi setiap orang pencapaiannya lain-lain ya, mereka ada yang punya ini, punya itu, apa segala macam. Nah apa sih yang kita capai dalam hidup kita? Nah itu seringkali juga jadi kayak pertanyaan besar yang selalu ditanyakan mulu dalam hati misalnya, dan itu yang jadi menggerakkan kita, sehingga jadi kayak mesinnya itu bergerak terus ya, jadi kayak gitu. Nah ada juga yang seperti itu. Jadi pasti sudut pandangnya beda-beda kalau yang bikin kita nggak bisa istirahat dengan nyaman gitu ya, maksudnya dalam hal ini kayak tidur ya. Ada juga temen yang tadi sharing nih, ada juga nih mirip ya kasusnya Kak Ayu Dewi, katanya waktu kena covid jadi susah tidur ya waktu kena covid. Nah jadi ketika kena covid-19 juga banyak yang memang jadi sulit tidur, bahkan ketika beritanya saja sudah banyak ya kita terima jadi sulit tidur. Nah seringkali kita kebanyakan informasi dari luar gitu ya tentang berita COVID. Nah nomor satu adalah teman-teman, kita perlu memang bisa menseparasi diri kita sama beritanya. Jadi kalau misalkan kita mau baca, kita boleh baca, tapi kalau misalkan kita nggak terbiasa untuk baca dan setiap kali baca kita langsung terima semua rasanya, nah itulah yang bikin kita jadi banyak fear-nya, jadi banyak ketakutannya. Nah semua ketakutan itu perlu untuk bisa kita lepaskan. Kalau kita nggak lepaskan, dia bisa nyangkut ya. Cara lepaskan gimana? Anda semua sudah belajar setiap kali kan session, Anda bisa lihat di kelas DTS, ini ada banyak banget ya kan. Anda tinggal buka di IGTV saya tentang bagaimana cara membuang emosi gitu ya. Nah jadi Anda lepasin supaya apa, nggak nyangkut di dalam bawah sadar kita. Kadang-kadang itu yang kayak numpuk sedikit-sedikit ya. Kayak mungkin kita hari ini nambah sedikit, lama-lama tuh jadi kayak banyak banget gitu. Jadi akhirnya susah tidur. Katanya Kak Malia, saya udah 12 tahun susah tidur. Wah kalau udah sampai 12 tahun berarti udah intensitas emosinya udah terbentuk ya. Jadi kayak kita latih terus sebuah hal yang sudah menjadi kebiasaan. Biasanya karena kita sudah latih terus begitu lama, nah itu kita perlu buang dengan sequence yang tepat gitu ya. Jadi kalau langkahnya kita temukan buat ngebuangnya, nah biasanya begitu terbuang tuh dia akan hilang total gitu ya. Ketika hilang total ya sudah, kita jadi nggak lagi harus terus-menerus kesimpan rasanya, jadi kayak bikin kita jadi nggak bisa tidur gitu ya. Nah jadi setiap kali nggak bisa tidur itu selalu fondasi dasar pemikirannya lain-lain. Nah jadi apa tipsnya buat Anda yang sulit tidur ya? Nomor satu adalah ketika malam hari ya, Anda sediakan saja catatan Anda. Misalnya kayak ketika lagi mau tidur gitu, apa aja sih yang dipikirin, apa aja sih yang dirasain, nah itu ditulis-tulisin ya. Jadi kalau misalkan karena apa, karena bebannya terbeban karena misalnya urusan corona, atau terbeban karena stres pekerjaan, atau misalkan takut kerjaan nggak selesai, apa ditulisin aja. Jadi itu yang menjadi petanya kita untuk ngebuangin gitu ya. Katanya Pak Tinata, setelah dilepaskan, istri sudah seneng kalau tidur ada suara dengkuran. Orang biasa kalau tidur ada yang mendengkur, biasanya malah sebel gitu ya. Ini ada dengkurannya, seneng, artinya udah bisa tidur nyenyak ya, seperti itu. Jadi nggak terus kepikiran. Setelah sisi DTS kemarin, saya bisa tidur nyenyak, bisa menjelang subuh kebangun gara-gara gatal tenggorokan. Sekarang udah plong sekali, meski ada pilek dikit, katanya dokter Imok. Wah mantap dok. Jadi
akhirnya udah bisa ngeberesin ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah jadi bingung harus apa yang dulu ditulis saking banyaknya masalah. Kalau memang masalahnya banyak dirasanya, silakan Anda tuliskan dulu dari yang paling mengganggu aja, start dari sana. Nah kalau udah ditulisin, ya misalkan masih nggak bisa tidur, nonton live yang ada di Instagram ya, yang di di listingnya kita punya DTS ya, karena tema DTS itu sudah sangat banyak sekali. Nah makanya kalau misalkan ada tema lain lagi yang misalkan menurut Anda, oh coach yang tema ini belum dibahas, yang tema itu belum dibahas, silakan Anda PM saja, masukin, kirim ke di OETRT, jadi sehingga saya juga bisa bantu, misalkan siapa tahu kita bisa angkat ya temanya gitu ya, karena mungkin banyak tema-tema lain yang mungkin nggak kepikiran sama saya yang belum kita cover gitu ya. Tapi kalau saya rasa udah banyak banget yang kita lumayan cover ya. Sakit semua badan, efek kemoterapi. Oh kalau misalkan sampai kena cancer harus kemoterapi, memang perlu ada hal lain yang mungkin kita secara intens kita lepaskan gitu ya. Kayak kasusnya Kak Komang kan kemarin, waktu memang beban emosinya itu lebih ke arah kayak takut nanti ninggalin anak-anak gimana dan beban-beban lainnya. Nah itu yang dilepaskan sehingga jadi ringan. Pada dasarnya sistem ini sangat-sangat mudah memang ya. Kembali lagi, apa aja yang mendasari kita merasakan sesuatu ya. Misalnya kalau kita sedih, apa sih yang bikin kita sedih? Kalau kita marah, apa sih yang bikin kita marah? Kalau kita kecewa, apa sih yang bikin kita kecewa? Nah cukup kita cari tahu aja. Ya, ketika kita tahu apa yang bikin marah kita, apa yang bikin sedih kita, apa yang bikin kecewa kita, apa yang bikin kita misalkan kayak nggak bisa tidur, ya. Ketika kita cari tahu, ketemu, udah selesai, dilepaskan, lihat dari live, ya. Jadi itu akan membantu kita untuk dapat pemahamannya lebih lanjut, kenapa kita perlu melepaskan dan langkahnya gimana. Gitu, karena kan di live ada banyak banget gitu ya, jadi kayak Anda tinggal cari. Buat yang di Facebook, please carinya di Instagram, karena di Instagram boleh dibilang yang paling lengkap tuh justru ada di sana. Karena di Facebook kayaknya ada beberapa, sekitar mungkin berapa puluh yang nggak ada di Facebook ya. Jadi carinya di Instagramnya saya, di IGTV-nya di oe.trt ya, silakan Anda cari di situ. Nah di sana ada. Kalau sudah dilepaskan tapi diulang masih sering sendawa, apa ya kok? Berarti biasanya emosinya belum sepenuhnya selesai. Ya karena misalkan kalau masih ada muncul rasanya, ya itu berarti masih ada. Nah jadi kalau ditanya sama orang, bagaimana caranya kita tahu apakah emosinya sudah hilang atau belum? Ini juga pertanyaan yang kemarin masuk ya. Kalau kita sudah hilang emosinya, itu udah gak ada rasanya. Ya jadi misalnya gini, awal saya kesel sama orang si A, terus setiap kali saya mikirin dia terus ngulang-ngulang mulu hidup saya kayak gitu terus, ya kan? Nah, jadi ini biasanya kayak bolak-balik mikirin dia lagi. Nah, ini yang paling ribet ya. Nah, jadi caranya adalah ya kita perlu temukan apa yang mendasari kita muter-muter di situ, habis itu kita lepaskan. Ketika udah lepas, benar-benar lepas, apa yang terjadinya? Hilang rasanya. Jadi kita kayak tenang aja. Oh, ada kejadian kayak gitu. Ya, ada orang seperti ini, ada yang jahatin saya misalnya. Ya sudah, tapi kita nggak ada rasa yang terkait di situ. Kita nggak merasa kecewa, kita nggak merasa sedih, kita nggak merasa marah. Kita tenang-tenang saja ya. Jadi kayak gitu. Ini katanya Kak Estri, biasanya pulas ada suami, tapi sekarang sudah divorce. Mau tidur sampai bangun tidur nyesek, kehilangan banget. Kalau sudah divorce ya sudah, jangan merasa kehilangan. Kan tidak ada manfaatnya juga merasa kehilangan, toh sudah lewat. Karena kalau setiap hari merasa kehilangan dan terus dicari-cari, ya repot juga, namanya juga udah berpisah kan. Dan semua rasa kehilangan ini bersedia gak buat dilepaskan. Nah itu ya, jadi ke arah situ aja. Ini ada yang nanya cara hilangin emosi gimana karena terus kepikiran masalah itu, katanya Kak Gita. Gampang, tinggal cari aja temanya, karena tema udah banyak banget di live kita ya. Dan selama ini please kalau misalkan Anda mau kasih tema, Anda feel free aja ya. Jadi nggak usah ragu buat Anda PM di saya, nanti saya akan bantu kasih tema tertentu. Ya, jadi hari ini temanya lebih ke arah gimana kita ngeberesin masalah tidurnya ya, masalah insomnianya. Adalah karena kalau Anda sudah listing, intinya gini, sebenarnya semua masalah deh. Ya, berarti ini cara udah paling ultimate nih yang saya kasih ya. Semua urusan ya kan. Kalau Anda rasakan, masih ada rasanya, caranya nomor 1. Apa yang bikin saya merasakan ini? Misalnya, saya marah. Apa yang bikin saya marah? Saya marah karena orang tua saya marah karena adik-adik saya marah karena keluarga saya. Cari temanya di DTS. Jadi nomor 1, rasain rasanya.
Nomor 2, cari apa yang menjadi pemicunya. Yang ketiga, cari temanya di DTS. Udah, nih 3 langkah sederhana aja ya. Kalau misalkan ada yang nanya, keselnya udah hilang tapi masih suka ngomongin, salah nggak gitu kok? Berarti yang pertama adalah perlu untuk dicari tahu apa yang membuat saya, balik lagi nih ya, pakai format yang tadi ya, 1, 2, 3. Dirasain, apa yang membuat saya harus ngomongin orang ini. Ya, udah dirasakan, oh saya keharusan untuk ngomongin karena apa? Kalau nggak di ngomongin tuh rasanya kayaknya nggak happy saya kalau nggak ngomongin orang. Nah, dicari nih temanya di DTS. Kalau nggak ketemu, munculin di PM saya. Misalnya contoh, saya kok suka ngomongin orang. Nah, buat ngomongin orang itu ada banyak hal. Misalnya contoh ya, kalau saya dulu suka ngomongin orang karena apa? Saya merasa diri saya perlu untuk merasa benar. Karena di saat orang lain salah, saya ngomongin mereka seolah-olah saya benar dan dia nggak benar gitu. Terus atau ada kebutuhan saya untuk nyingkirkan orang yang nggak benar dari muka bumi ya. Waktu itu saya pernah bahas ini di live saya juga ya kan. Jadi kebutuhan untuk saya merasa benar. Nah, itulah yang perlu dicari di live DTS lalu dilepaskan ya. Jadi kayak Jadi yang bagian apa yang di bawahnya gitu ya. Nah, jadi itu yang diberesin. Nah, jadi stepnya kayak gitu. Nomor 1 dirasakan, nomor 2 dicari apa yang mendasarinya, nomor 3 dilepaskan melalui live ya. Jadi ketika dicari tahu, misal kalau karena saya suka ngomongin orang dulu ya, karena saya perlu ngerasa benar ya, jadi saya banyak ngomongin. Misal contoh, dulu saya senang banget ngomongin istri saya salah di depan coach saya misalnya ya kan. Coach saya nih kalau datang gitu ya, saya bilang ini yang salah kan dia gini supaya apa? Saya nih benar ya kan, saya yang benar dia yang salah, jadi saya nggak disalahkan, berarti di sini saya yang benar. Nah, ketika kebutuhan untuk saya merasa benar ini dilepaskan, saya jadi nggak perlu untuk menyalahkan dia lagi. Ketika saya nggak perlu menyalahkan dia lagi, otomatis saya juga jadi nggak perlu ngomongin dia lagi gitu. Jadi selalu apa yang mendasari kita melakukan sesuatu itu sebenarnya yang menjadi titik yang perlu kita selesaikan. Jadi biar nggak muter-muter bolak-balik kayak gitu ya. Jadi seringkali kadang-kadang kita terlalu sibuk sama apa yang kita lihat di permukaannya aja. Misalnya sedih, fokusnya sedihnya terus, kecewa, fokusnya kecewanya terus, marah, fokusnya marahnya terus. Padahal bukan ini masalah yang sesungguhnya. Dalam setiap permasalahan selalu ada hal yang di belakangnya yang menjadi dorongannya atau dasarnya. Ya, inilah saya sebut dengan karsa. Kalau Anda cari di kalimat di kamus besar bahasa Indonesia, karsa adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan hal tertentu. Misal saya marah, apa yang mendasari saya marah? Misalnya soal harga diri. Saya selalu kalau urusan harga diri saya akan marah. Kesenggol sedikit harga diri, saya akan marah. Mobil dilewatin, itu soal harga diri, saya akan marah. Ya, jadi akhirnya apa? Marah ini disebabkan oleh harga diri. Berarti cari tema harga diri di DTS, lepaskan semuanya tema harga diri di DTS. Ya, ini selesai. Jadi kalau Anda mau selesaikan ini ketika Anda nggak perlu lagi urusan harga diri jadi permasalahan, maka secara otomatis nih ketika Anda dari DTS Anda udah lepaskan, udah nggak perlu lagi untuk urusan harga diri nih. Nah, otomatis marahnya hilang sendiri. Jadi, kita nggak perlu marah lagi karena urusan harga diri sudah diselesaikan. Jadi, selalu fokus ya di 3 langkah ini. Nomor 1 adalah rasakan rasanya. Apa yang menjadi pemikiran di baliknya yang bikin saya merasakan ini. Ya, setelah itu cari temanya di TS dan lepaskan. Ya, ketika sudah dilepaskan, maka otomatis rasa yang tadi hilang dan ini juga hilang, gitu ya. Jadi, nggak perlu repot-repot lagi, nggak perlu pusing-pusing lagi. Karena kita yang tinggal cari apa sih yang bikin kita merasakan ini. Ya, itu yang mendasarinya. Jadi kalau Anda nanya-nanya, Pak, apa yang nyebabin saya begini ya? Ini kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa saya begono? Tidak tahu. Ya, saya selalu kalau ditanyain sama kayak ada calon klien misalkan, Pak, ini begini, gimana bisa diselesaikan nggak? Nggak tahu. Saya selalu nggak tahu. Orang nggak tahu apa-apa. Ya kan, karena apa? Setiap orang selalu fondasinya beda-beda. Mesti datang dulu ketemu saya, ya kan, saya cek baru tahu gitu. Ibaratnya kalau Anda ke dokter, Anda nggak bisa nebak-nebak. Dok, saya jatuh,
kaki saya sakit sekali. Saya nggak bisa langsung bilang Anda patah tulang, atau kaki Anda kesleo, urat Anda copot sebelah. Kan saya nggak ngerti, kecuali kelihatan langsung depan mata gitu ya, jelas banget, obvious gitu ya. Kakinya tulangnya keluar misalnya habis tabrakan, ya itu langsung kelihatan gitu. Tapi kalau ini kan urusan emotion thing, sesuatu yang nggak kelihatan. Ya, pemikiran-pemikiran itu kan sifatnya abstrak di kepala Anda sendiri masing-masing. Jadi Anda percuma kalau cari tahu ke orang-orang sana sini gitu loh. Nanyain ke sini, nanyain ke sono, nanyain ke situ, nanyain ke sana, nanyain ke sono. Paling dinasehatin sesuai dari pandangan mereka masing-masing. Tapi yang Anda tahu sebenarnya siapa? Yang paling tahu ya Anda sendiri, ya kan? Jadi kalau bolak-balik ngider nanyain, ini kok saya salahnya di mana ya? Saya juga nggak tahu salahnya. Ya, coba tanyain ke diri sendiri lah gitu ya. Nah kalau saya fasilitasin di ruang session, ya saya biasanya cuma bantu nanyain doang. Oke ya, apa yang dirasakan ya udah ini gitu loh. Nah ini juga contoh ya, misalkan ditanyain sama Civeni, kalau nyari IGTV langsung ke rilisnya aja boleh, bisa gak kok? Cobain aja sendiri, ya kan? Ya jadi kapanpun Anda merasa segala sesuatunya Anda perlu nasihat orang lain dan Anda tidak bisa untuk mencoba untuk menyelesaikannya dan mencari permasalahannya sendiri dan melepaskannya sendiri. Toh Anda sudah belajar, mungkin Anda perlu gak bantuan orang lain? Perlu lah ya buat ngerti sampai sekarang nih, sampai bertahap, sampai ke tahap ini, ke titik ini. Tapi kalau sisanya Anda bisa coba lepaskan sendiri dulu aja. Kalau emang gak bisa ya mungkin butuh bantuan lebih lanjut, ya bisa ikut ke kelas misalnya kalau kita ngadain kelas lagi. Ya jadi pakai cara seperti itu aja ya, karena saya udah banyak bagikan. Kalau misalkan Anda mau praktekkan, dicoba ya bisa lepas ya, karena balik lagi intinya tetap kembali ke diri sendiri. Bener banget kata Kak Rahmi, karena sesungguhnya Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Saya nggak mungkin mengubahkan kehidupan Anda. Yang bisa mengubahkan kehidupan Anda hanya diri Anda sendiri. Saya tidak mungkin melangkahi Tuhan. Saya nggak bisa untuk ngelewatin Tuhan untuk ngubahin hidup Anda. Kalau Anda mau, Anda bisa lakukan. Kalau nggak mau, ya itu juga pilihan Anda juga sendiri gitu ya. Nah, jadi yang bisa buat ngebantu Anda sebenarnya adalah diri Anda sendiri. Anda mau atau nggak untuk melangkah. Ketampar nih kok, oke siap. Ya kayak hari ini kemarin ada salah satu kenalan saya yang datang gitu ya. Saya bilang, nih kamu lihat aja linknya di sini. Kan ada tuh banyak link BTS ya. Masalah saya ini dia ceritain sama saya. Oke, kamu mau gak buat mencoba ngelepaskan? Mau ya, katanya gitu. Ya udah nih kamu coba nonton video yang ini. Ya udah dia nonton videonya. Terus saya suruh cari lagi yang ini, kamu nonton yang ini. Kamu lepasin dulu ya pakai yang ini, ngikutin aja. Caranya seperti itu. Udah, habis itu dia selesai nonton ringan sendiri, dia cerita. Pas saya tanyain udah berapa persen? Wah, saya udah ringan banget, 90% ringan kata dia. Baru nonton sendiri, semuanya sendiri, nggak ada saya bantu pandu apa-apa. Ya, saya cuma ngasih tahu kamu rasain apa yang kamu rasain, terus tanyain ke dalam diri kamu kenapa kamu mikir begitu. Habis itu kamu cari temanya dan lepaskan. Udah selesai tuh ya. Habis itu berikutnya saya suruh lagi untuk rasain lagi yang 10% nih sisanya apa gitu ya. Udah selesai, lepasin lagi nih linknya. Ya udah dicek lagi sama dia, diberesin lagi, selesai, hilang semua. Wis ya, wis sudah, wis ya wis, udah ya udah. Jadi udah nggak pusing lagi, lulus, beres urusannya. Nah jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk kayak berpikir bahwa wah saya harus dibantu ini, harus dibantu itu. Kayaknya nggak bisa kalau kita tuh kayak coba tools ini sendiri gitu, eksperimen sendiri. Tapi setiap hari ya banyak yang cerita sama saya, hidup mereka berubah. Ya kan, karena cobain sendiri. Kayak contohnya Pak Dinata lah kemarin sharing ya kan, gara-gara nonton sendiri ya terus kelepas sendiri ya ringan sudah. Kalau masih suka ngomongin orang berarti belum benar-benar kerilis ya. Betul sekali, bukannya belum benar-benar kerilis, bisa jadi sudah benar-benar kerilis, tapi keharusan Anda untuk ngomongin orang itu yang perlu dilepaskan. Oke, coba perhatikan apa yang Anda butuhkan sehingga Anda perlu ngomongin orang. Apakah Anda merasa diri Anda benar? Kebutuhan untuk jadi benar? Kebutuhan untuk menunjukkan kalau mereka salah dan Anda lebih benar? Apa yang Anda dapatkan ketika Anda men-sharingkan hal tersebut? Gitu. Sehingga Anda jadi harus membicarakan apa yang sudah lewat. Gitu. Perhatikan semua rasa terkait dengan hal ini. Sadari, coba terima, pejamkan mata Anda, rasakan. Coba seperti ngelihat ke atas sambil mata Anda dipejamkan. Rasa apa yang mendasari rasa ini semua?
Kapanpun Anda ada keharusan untuk membicarakan orang lain di belakangnya ataupun menceritakan keburukannya orang lain, bersediakah untuk semuanya dilepaskan, dimusnahkan, dicabut, dibatakan, tidak katakan lepaskan, musnahkan. Lalu bersedia, silakan tarik nafas, tahan, dan lepaskan semua yang menghalangi Anda, hembuskan. Oke, dan semua rasa yang terkait nafas, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, sekali lagi. Semua kebutuhan Anda untuk selalu mencari bantuan eksternal dan tidak mau mencoba eksperimen sendiri untuk membuang emosi-emosi Anda. Semua rasa yang ada, perhatikan, semuanya sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Cabut, batakan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Kadang kepancing untuk ikut ngomong. Kapanpun Anda merasa kepancing dan mengharuskan untuk merespon dan tidak bisa memilih respon sesuai dengan kesadaran Anda, semua yang tidak mengizinkannya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batakan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke. Saya sering merasa tema-tema tertentu harus dibantu sama koreo. Memang kadang-kadang ada tema berat yang terlalu kencang rasanya, yang kita lebih mudah untuk dibantu orang lain. Balik lagi, pihak ketiga bisa ngebantu biasanya lebih cepat gitu. Tapi bukan berarti Anda nggak bisa melepaskannya sendiri. Jadi Anda coba aja eksperimen dulu, lepaskan kayak gitu ya. Kalau misalkan udah berkali-kali nggak bisa, ya mungkin Anda perlu masuk kelas kayak gitu ya. Atau masuk pas sesi tanya jawab, Anda tanyakan lebih lanjut aja tentang case-nya kayak gitu. Tapi sebenarnya semua jawaban ada di dalam diri Anda masing-masing. Ya, karena problematika seperti ini ya balik lagi di dalam diri kita, bukan sesuatu yang ada di luar kayak gitu. Jadi kapanpun ada keharusan untuk Anda mencari jawabannya di luar atau bersama dengan orang-orang eksternal di sekeliling Anda, bukan dari dalam diri Anda sendiri, karena jawabannya sebenarnya ada dalam diri Anda sendiri. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini dan menggunakan informasi ini dengan kebijaksanaan Anda, semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke. Katanya Mas Santosa Amin, sejak ngikutin di WTRT dapat julukan manusia kocak. Ternyata anggapan orang selama ini aku yang sangat serius. Iya, emang seru banget kok Mas Santosa ya. Civera bilang kemarin pakai jurus kentang bagi link COVID. Orangnya nonton dan puji Tuhan udah negatif dan udah tenang banget. Tadi live FB ngucapin makasih sama saya. Harusnya makasih sama coach saya. Sama-sama Civera. Justru terima kasih buat Cici udah mau bersedia buat bagi. Jurus kentang ini emang paling manjur ya. Sayangnya kita nggak bisa bagikan jurus kentang. Oke, kalau suka kebangun tengah malam, emosi apa? Saya juga nggak tahu. Tanya sama diri Anda sendiri. Ya bener, malah kadang aku udah kemana-mana pikiran kayak ke psikiater, psikolog, dukun, rukiah, koreo. Oke siap, boleh juga sih kalau misalkan Anda mau cari bantuan ke sana juga ya. Jadi kayak ada banyak alternatif untuk kita bisa menyelesaikan problematika kita. Di WTRT adalah salah satunya, dan yang tadi disebutkan juga ada alternatif-alternatif lainnya. Tinggal Anda cari mana yang paling efektif buat Anda aja. Kalau Anda rasakan di sini efektif, Anda boleh pakai, di sana efektif, Anda boleh pakai. Ada banyak tools yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita ya, karena ada orang-orang yang hebat, yang baik hati, yang pengen nyobain semuanya, cari tahu gitu ya, mendalami tentang diri manusia masing-masing. Nah, jadi kita sangat beruntung hidup di masa sekarang. Zaman dulu, kalau punya emosi bawah sadar, wah kita harus bawa seumur hidup kita ya, punya ketakutan, kecemasan, segala macam kayak gitu. Kalau sekarang ya gampang banget, kita tinggal cari tahu banyak apa solusi yang ada ya, jadi kita bisa gunakan. Sip, thank you. Sampai ketemu lagi besok, kita bahas tema yang berbeda ya. Terima kasih. See you again semuanya. Love you all. Bye-bye. Dah.